Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah atas segala nikmat. Salawat dan salam semoga tersanjung pada baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu jamaah subuh yang dimuliakan Allah, Ramadan adalah bulan untuk mendidik kita, melatih kita untuk menjadi hamba-hamba Allah, mempunyai derajat yang dimuliakan dan derajat yang ditinggikan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tempat mendidik bagaimana kita menjadi hamba-hamba Allah yang tutur katanya penuh dengan santun, hanya berkata baik saja atau diam, melatih bagaimana kita untuk tilawah Quran, melatih bagaimana kita peduli terhadap fakir, miskin dan sebagainya, yatim, melatih kita untuk menahan amarah, melatih mengendalikan nafsu kita. Yang ini insya Allah kalau kita pegang jadi pondasi hati kita dan kita jalankan di 11 bulan ke depan, insya Allah kemuliaan, tingginya derajat kita akan Allah berikan kepada hamba-hamba Allah yang mempunyai sifat ini. Allah mengingatkan kita dalam salah satu surah Al-Furqan 63. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ibadur rahmanil ladzina yamsuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Ayat ini mencirikan sifat-sifat hamba Allah, sifat-sifat manusia, sifat-sifat seorang mukmin. Ketika amalan-amalan ini dilaksanakan, insya Allah akan dimuliakan derajatnya, ditinggikan derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Siapa mereka? Ayat ke-63 mengatakan wa ibadur rahmanil ladzina yamsuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Yaitu mereka-mereka hamba Allah ini ketika berjalan di muka bumi penuh dengan santun, tidak ada ujub, tidak ada membanggakan dirinya, walaupun dirinya seorang alim, walaupun dirinya seorang pengusaha, walaupun dirinya seorang artis, walaupun dirinya sebagai apapun, jangan ada ujub, jangan ada sombong ketika jalan di muka bumi. Dan ketika orang-orang yang zalim, orang-orang yang tidak senang menyapa, apa yang keluar dari lisan orang-orang ini? Qalu salama, kata-kata yang menyelamatkan, kata-kata yang menenteramkan, menyejukkan hati. Sebagaimana dicontohkan oleh Rasulullah SAW ketika beliau bepergian mau ke masjid mendakwahkan Islam dan sebagainya, dilempari kotoran, ucapan yang tidak baik, Muhammad orang gila, Muhammad tukang tenung dan sebagainya. Tapi yang keluar dari Rasulullah mendoakan orang yang melemparinya bilang tersebut. Dan bahkan justru masuknya orang Islam ini karena lemah lembutnya santunnya Rasulullah SAW. Ini sifat santun, tidak sombong dan tidak bangga dengan ilmunya, tidak bangga dengan hartanya, tidak bangga dengan pangkatnya, berjalan di muka bumi. Dan kata-kata yang keluar adalah qalu salama, kata-kata yang menyejukkan, menyelamatkan dan menenteramkan hati. Ini adalah salah satu ciri hamba-hamba Allah yang dimuliakan dan ditinggikan derajatnya di sisi Allah SAW. Yang kedua, walladzina yabituna lirabbihim sujadaw wa qiyama. Dan mereka-mereka yang bangun di pertengahan malam, sepertiganya malam, dengan qiyam, dengan sujud. Ini pelajaran yang ada di Ramadan. Kita dibangunkan dengan sahur, dibangunkan dengan sholat malam, dibangunkan dengan sujud. Insya Allah kalau diteruskan di 11 bulan ke depan akan menjadi dasar kita menjadi hamba-hamba Allah, pilihan Allah, ditingkatkan derajat kita
dimuliakan ketika ini kita jalankan, kita teruskan nextnya pasca Ramadan ini. Tidak berhenti di Syawal, ini kita teruskan insya Allah. Hamba-hamba Allah yang bangun di tengah malam dengan sujud, kemudian dan doanya, insya Allah ini akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah yang mengatakan dalam surat Al-Furqan ayat yang ke-63, 64. Dan mereka siapa lagi? Selain walladzina yabituna li rabbihim sujada wa qiyama, walladzina yaquluna rabbana asrif 'anna 'adzaba jahannam inna 'adzabaha kana gharama. Dan selalu hamba-hamba Allah yang mengatakan, ya Allah, jauhkan diriku, keluargaku dari azab api neraka. Karena sesungguhnya azab api neraka inilah kekekalan yang luar biasa, kekekalan siksa kekal yang selamanya. Artinya apa? Konsekuensinya ketika kita berdoa kepada Allah, ya Allah jauhkanlah diriku dan keluargaku dari azab api neraka, konsekuensinya kita harus taati, menjalankan perintah Allah, menjauhi segala larangannya. Ketika kita berdoa, ya Allah jauhkan diriku dan keluargaku dari azab api neraka, sementara kita membuka kunci neraka itu sendiri, kemaksiatan setelah Ramadan tetap dilaksanakan, lisan kita tidak dijaga, amarah, nafsu, sombong dan sebagainya masih ada, maka ini perlu kita asah di Ramadan ini mumpung masih ada waktu. Ini 10 hari kedua, 10 yang ketiga, 10 yang kedua ini adalah 10 yang maghfirah, penuh ampunan. Yuk kita naikkan, kita tingkatkan doa-doa kita, insya Allah akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena di ayat mengatakan, siapa yang mengatakan perbanyak doa, katakan kepada Allah, ya Allah jauhkan diriku, keluargaku, jangan pelit kalau berdoa, diriku, keluargaku, guru-guruku, muslim dan muslim, jauhkan dari api neraka. Konsekuensinya, yuk kita jauhi segala larangannya, kita laksanakan sebuah perintahnya. Ini adalah Allah yang mengatakan di dalam surat Al-Furqan 63 sampai selesai adalah ciri-ciri hamba-hamba Allah yang punya sifat yang insya Allah kalau ini kita laksanakan, kita akan dimuliakan derajat kita di sisi Allah. Siapa lagi yang akan dimuliakan, yang tidak bangga dimuliakan oleh Allah, ditinggikan derajatnya oleh Allah? Maka yuk di bulan Ramadan ini kita perbanyak doa, amalan-amalan yang sudah ada, baik tilawah Qur'annya terus kita tingkatkan dan tidak berhenti setelah Ramadan. Syawal, Muharram, lanjut. Peduli terhadap yatim, duafa, sedekahnya, jangan pelit. Karena di sini dicirikan juga tidak pelit membelanjakan hartanya, termasuk salah satu ciri yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk itu, insya Allah tarbiyah Ramadan, pendidikan Ramadan sebulan ini sebagai kawah candra di muka, kata Pandawa limanya. Setelah digodok, ditarbiyah, dididik di Ramadan ini, kita jadikan bekal kita 11 bulan ke depan, supaya diri kita ini, ruhani kita ini dibina, kemudian jasad yang kita ada dalam diri kita ini dibekal dengan ruhiyah yang tinggi. Insya Allah dimanapun tempatnya, dilihat ataupun tidak dilihat oleh orang, dalam kondisi terang ataupun kondisi gelap, kalau kita merasa dalam pengawasan Allah, merasa diawasi oleh Allah, dan apa yang kita kerjakan Allah melihat, insya Allah maka kita akan menjadi hamba-hamba Allah yang berhati-hati, baik dalam tutur kata, baik dalam amal, baik dalam apapun. Allah tidak tidur, yakini itu, insya Allah ini menjadi bekal kita untuk menjadi hamba Allah yang naik grade-nya, yang tadinya mohon maaf level puasa kita anggaplah level yang saum umumi, kita tingkatkan menjadi level naiknya lagi, insya Allah kita akan terpilih menjadi hamba-hamba Allah yang lulus dalam Ramadan, menjadi alumni-alumni Ramadan yang terbaik, alumni-alumni Ramadan yang summa cum laude, yaitu menjadi gelar la'alakum tattaqun yang tempatnya balasannya adalah surga. Dan kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala hamba-hamba Allah yang mempunyai sifat yang mulia, dan akan ditinggikan derajat kita dan dimuliakan derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin Allahumma amin. Itu saja yang dapat sampaikan. Kebenaran datangnya dari Allah, ada kurangnya mohon maaf jemaah sekalian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.